Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nas Radio, a radio with meaningful content. Bisnis syariah kini semakin berkembang, mencakup berbagai bidang pada sektor ekonomi maupun perdagangan. Dan salah satu hal yang menarik perhatian yaitu adalah bisnis resto berbasis syariah. Bersama saya Mario dalam acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata, berbagi inspirasi menggerakkan ekonomi. Kali ini kita akan membahas konsep resto dengan tajuk Grand Design of Syariah Resto, yang tidak hanya menekankan pada penyajian makanan halal, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan pengalaman pelanggan yang mendalam. Dan di studio kami udah hadir di sini Bapak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mario. Oke, Pak Heru udah yang kedua kali nih. Ya, di sini alhamdulillah. ya. Selamat datang kembali nih, Pak. Ya. Nah, jadi yang akan kita bahas ini adalah konsep ini ya, Grand Design of Syariah Resto ya, Pak ya. Jadi prinsipnya di sini adalah kita berbagi ya, Pak. Berbagi jadi informasi. Jadi kami berdua, Mas Mario sebelah kiri kami dan saya Heru Susanto, ini sifatnya berbagi, bukan menggurui ya. Oke. Jadi just sharing. Oke. Ya. Dan mungkin nanti memungkinkan juga ya apabila ada masukan-masukan ya, Pak. Iya, ada masukan. Nah, nanti kita akan membahas mengenai gimana sih resto syariah itu mungkin dibangun dari awal ya, Pak ya. Dari awal, mulai dari permodalan, makanan yang disajikan, lalu mungkin hal-hal apa saja di dalam resto itu yang mungkin perlu diperhatikan ya, Pak. Dan mungkin kita bisa bahas dari awal ketika kita ingin mendirikan usaha nih, Pak. Yang pasti perlu modal nih. Mungkin bisa sedikit sharing nih tentang gimana sih konsep syariah resto ini dalam permodalan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan dulur-dulur yang salihah, yang sehat, smart, hebat dan dirahmati Allah. Kami berdua, Heru Susanto dan Mas Mario ini mau mencoba berbagi ya. Berbagi mengenai Grand Design of Syariah Resto. Jadi gambaran besar mengenai resto yang berbasis syariah. Dalam hal ini adalah berbasis manajemen syar'i dan insya Allah berorientasi tidak hanya dunia tapi juga akhirat ya. Ini kami tawarkan ada beberapa poin, diantaranya ada 10 Mas Mario. Oke. Ya, 10 Mario. Ini 10 poin Mas Mario. Yang pertama intronya ya dulu ya. Jadi pendahuluan ya. Pendahuluan ini kami catat di sini sebagai intro ceria. Jadi kita membangun dengan semangat senang, suka ya. Suka dengan syar'i. Yang pertama kami ini tidak menggurui tetapi berbagi ya. Ya kami kan juga sebagai tour guide ya. Jadi kemana-mana melihat resto lah ini kan kami mencoba untuk menawarkan, mengupgrade ke arah yang lebih syar'i gitu ya. Jadi ini berbagi bukan menyalahkan tidak. Jadi kita tidak menyalahkan Mas ya. Jadi berbagi. Jadi itu. Yang kedua, yang jelas ini nanti modalnya harus jelas, yaitu non riba. Jadi modal bukan utang riba. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara modal itu banyak cara ya, Pak. Iya, banyak cara. Tidak harus dengan utang ke lembaga ribawi, tapi bahkan ada beberapa mungkin investor-investor yang potensial ya, potensial. Lalu mungkin sekarang juga banyak lembaga-lembaga ekonomi syariah yang mendukung juga permodalan UMKM ya, Pak. Dan nanti sistemnya kan sistem bagi hasil. Jadi berdasarkan muamalah syariah ya, Pak. Iya, jadi berbagi. Jadi sistem bagi hasil. Jadi kalau untung ya dibagi, kalau rugi ya ditanggung bareng-bareng gitu ya. Itu. Nah, terus untuk terus yang ketiga yang masih tentang intro ini bisnisnya kita tidak hanya sekadar untung rugi Mas. Jadi bisnis kita itu memang tidak hanya mementingkan
engkau nanti rugi atau untung, tapi kita sudah berorientasi apakah bisnis yang kita jalankan nanti itu menuju surga atau sebaliknya. Ya. Gitu. Itu yang ketiga. Tiga. Yang keempat, kita ini kan sebenarnya numpang, Mas. Ya. Numpang di buminya Allah Azza wa Jalla. Ya karena kita numpang ya harus manut. Gitu. Ya manut kepada siapa? Manut Allah kan. Nah, Allah kan punya aturan yang berbentuk syariah. Nah, kita harus manut itu ya. Sama seperti kami masuk di studio ini kan punyanya Mas Mario kan tidak bisa sembarangan. Iya. Kan harus pakai aturannya Mas Mario ya. Nah, apalagi ini buminya Allah, buminya Allah gitu. Oke, mungkin jadi untuk intronya ya Pak tadi saya tekankan ya. Jadi intinya di sini kita sharing nih mengenai Grand Resto of Syariah Resto. Grand Design ya. Grand Design of Syariah Resto. Lalu pertama tadi untuk permodalan, jadi harus dipastikan kalau permodalan Syariah Resto itu tidak boleh ditekankan ya, tidak boleh menggunakan utang riba gitu kan, atau mungkin transaksi riba lainnya ya Pak ya, yang kemungkinan bisa terjadi. Lalu yang kedua, orientasi bisnisnya itu ya sudah menuju ke akhirat, bukan hanya dunia saja ya Pak. Jadi tidak hanya untuk rugi tapi surga, neraka itu. Iya, jadi kita harapannya dengan bisnis ini kita bisa menggapai surganya Allah ya Pak. Lalu yang lalu selanjutnya kita menekankan kalau misalkan ya kenapa sih kok harus syar'i, karena ya kita di sini hidup di buminya Allah ya. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang memang sudah dijelaskan di Al-Qur'an dan Sunnah ya Pak ya. Dan itu dijamin selamat kan. Selamat lahir dan batin, dunia akhirat kan gitu. Iya, oke. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan ya Pak untuk Resto Syar'i itu suasananya seperti apa sih Pak? Nah, ini menjadi penasaran ya. Bisa jadi Bapak Ibu dulu penasaran. Suasananya bagaimana kan gitu. Karena ini kita kemas dengan syar'i, maka suasananya nanti kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Secara live. Secara live itu dari mulut langsung ya. Atau mungkin download bisa. Download ya. Jadi itu nanti ada kajiannya berikutnya. Kemudian ya termasuk dengan murotalnya. Jadi murotal yang jusama bisa. Di samping kita nanti lengkapi dengan kicauan burung-burung. Ini juga bisa kita download ya bisa. Bahkan mungkin kalau inovatif malah bisa asli ya Pak ya. Asli memelihara burung, tapi nanti harus dijaga kebersihannya. Iya betul. Dijaga kebersihan ini kandangnya, sangkarnya ya. Termasuk ini juga antik unik ya. Jadi kalau nanti ada musim jangkrik itu bisa melihara jangkrik. Jangkrik dibuat kandang, nanti ditempatkan di resto kan suara asli asli jangkrik live itu. Itu. Atau suara gemericik air pegunungan, ya air terjun atau apa pakai download juga bisa. Itu untuk menggantikan biasanya ada musik-musik ya. Nah, itu nanti memang kita rencananya untuk menggantikan musik-musik itu ya. Ya. Berarti ini opsional ya, Pak. Jadi kita bisa memilih salah satu dari itu atau mungkin melaksanakan semuanya di waktu yang bergantian. Iya, bergantian, nanti ada step-stepnya. Jadi suasananya tidak hening sepi nyenyet yang bukan bahasa Jawanya itu ngelangut enggak ya. Iya, enggak bakal. Jadi kekhawatirannya ya biasanya tuh merasa kalau Resto Syariah enggak ada bunyi apa-apa nih gitu. Enggak. Sepi gitu. Enggak. Malah ini kita meng-create ya. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau untuk kita bicara tentang bunyi-bunyian ya Pak ya, tidak sebenarnya apa ya? Ketika kita datang ke resto itu biasanya kan bersama keluarga ya. Jadi sebenarnya bunyi-bunyian ini harusnya tidak terlalu dipermasalahkan gitu kan. Karena apa namanya? Tentunya ketika kita datang ke resto mencari apa ya? Quality time time dengan keluarga, jangan sampai malah bunyi-bunyian ini malah membuat percakapan kita malah nggak kedengeran. Seringkali seperti itu ya Pak. Ketika ada musik-musik malah terlalu kenceng, malah kita ngobrol malah kayak teriak-teriak gitu. Di samping itu memang kita nanti desainnya kan ke resto itu tidak hanya sekedar makan minum Mas, tapi juga healing ya. Ya, jadi ada unsur healing, ada unsur penyembuhan gitu loh. Penyembuhan, terutama penyembuhan jiwa, apalagi yang hidup di kota kan. Dinamikanya luar biasa lah, ini kan bisa makan-makan tapi juga ada semacam penyembuhan ya, proses penyembuhan itu. Ya, jadi kita kemasnya gitu.
nggak sekedar makan aja. Ya, Pak, tidak sekedar makan minum terus nanti pulang enggak, tapi makan minum tapi juga ada relaksasi, ada. Pokoknya pokoknya amazing lah ya. Iya, oke. Gitu. Lalu mungkin bisa disampaikan lagi Pak untuk yang di Resto Syariah itu stylenya ini seperti apa sih Pak? Nah, stylenya itu gayanya itu jelas nanti menawan ya, harus menawan karena kan untuk menarik pembeli dan pelanggan. Ya, kalau pembeli kan beli sekali ya, beli sekali. Ya. Tapi kalau pelanggan kan insya Allah berkali-kali. Repeat order. Jadi buyers dan customers ya. Nah, makanya ini nanti Bapak Ibu dan dulur-dulur semuanya kita desain ruangannya itu nanti no smoking area. Oke. Jadi areanya semuanya ya Pak ya? Semuanya tidak boleh merokok. Ya, gitu. Mau indoor mau outdoor nggak boleh ya Pak? Ya, itu no smoking area. Jadi mohon dimaklumi. Ya ini terutama nanti kalau pas bawa rombongan wisata ya. Iya. Pak sopir, Pak kernet, terus guide-nya itu yang merokok ya harus maklumi, harus menyadari. Karena ini memang tempatnya nanti no smoking. Iya, karena ya kalau kita bicara dari sisi syar'inya ya Pak ya. Memang kan rokok tidak memberikan efek positif apapun ya Pak. Jadi malah negatif ya, maksudnya asapnya mengganggu. Bahkan kadang tidak hanya yang merokok yang bahaya, tapi yang nggak ngerokok juga kena istilahnya efeknya, merokok pasif itu ya. Iya, merokok pasif itu nanti bisa bahaya, apalagi kalau ada anak kecil ya Pak. Itu sangat mengkhawatirkan. Ya karena kami ikut kajian ternyata banyak mudaratnya dibanding maslahat untuk merokoknya itu ya. Bahkan hampir tidak ada maslahatnya, tuh sugesti aja kali ya Pak. Iya, sugesti ya. Banyak mudaratnya, jelas banyak mudaratnya lah. Iya. Ya bisa jadi masalah kan menciptakan lapangan kerjaan toh. Iya. Betul. Tapi kan mudaratnya lebih banyak. Yang kedua, stylenya nanti jelas no live music. Iya, tadi tidak ada musik ya. Yang live ya. Ya, live enggak ada. Live maupun rekaman ya Pak. Ya, live maupun rekaman. Jadi jangan berharap di situ nanti ada. Nah, itu nanti caranya bagaimana akan kita bisa diobrolkan lebih lanjut. Lebih lanjut itu. Jadi yang pertama no smoking area, kemudian yang kedua no live music. Ya otomatis karena tidak ada no live music kan tidak ada yang joget-joget tuh. Ya, karena kami lihat di tempat-tempat resto itu kan di panggung utamanya penyanyinya joget, kadang-kadang penontonnya pembelinya, customernya itu ikut juga. Lah itu kadang-kadang ikhwan itu yang bapak-bapak ya, mas-mas, yang akhwat ibu-ibu, mbak-mbak itu kadang bukan mahramnya joget bareng pasangan-pasangan. Padahal itu bukan pasangannya yang halal, artinya bukan suami istri kan gitu. Iya, betul. Nah, itu kadang joget-joget gitu. Nah, ini kita hindarkan. Jadi tidak ada joget-joget yang ini yang bukan pasangannya ya. Kalau pasangannya boleh kan, malah di kamar pribadi itu tidak di tempat umum ya. Ya, di tempat umum. Kemudian jelas tidak ada ruang karaoke, jelas nggak ada lagi. Jadi tidak menyediakan tidak menyediakan ruang karaoke, tidak. Jadi kita tidak menyediakan ruang karaoke. Ya, lalu terus tidak ada minuman yang mengandung alkohol. Pasti ya Pak. Karena ya jelas alkohol tidak ada. Lah untuk soda, minuman soda, ya kemungkinan kita perkecil. Bahkan nanti juga kita tidak kita jual juga. Ya minuman soda ya. Karena ada yang minuman soda itu. Iya. Betul. Kalau untuk rokok jelas tidak ada Pak. Jadi nanti tidak ada menjual rokok. Termasuk iklan ya Pak. Termasuk iklannya di area resto tidak ada. Ya kadang memang resto banyak ya Pak yang ada pelang iklan rokoknya gitu. Dan termasuk nanti bapak sopir, bapak kernet, mas-mas yang jadi guide itu, ya nanti tidak berharap mendapatkan rokok. Iya. Tidak mendapatkan rokok. Iya, biasanya kalau dari resto dapat ya Pak. Ya. Terus berikutnya lagi di area resto itu juga tidak ada yang namanya ornamen patung, Mas. Jadi baik patung manusia maupun patung hewan. Ya, jadi patung-patung yang mendukung resto itu tidak ada. Mungkin bisa seandainya pengen ornamen bisa diganti dengan misalkan tulisan-tulisan nih Pak ya. Ya, tulisan seperti ini ya, bagus ya ini tulisan ini ataupun yang bentuknya abstrak-abstrak ya. Kayak gambar kayak gini aman ya Pak? Ya, insya Allah aman ya. Gambar-gambar tanaman, terus mungkin garpu, sendok atau alat masak atau apapun itu
insya Allah masih aman. Tapi bukan patung-patungnya, bukan Iya. patung hewan maupun patung Manusia. manusia ya. Meskipun itu nanti tempat bermain anak-anak kita tidak Iya, sebutkan. betul. Ini kan malah kata-kata motivasi ya, motivasi Iya. Islam malah lebih bagus itu. Betul. Nah, mungkin saya mau sedikit membahas nih Pak terkait tadi musik ya Pak. Ya, Jadi ini ditekankan kalau no live music itu atau tanpa musik walaupun download ya Pak. Ya. Jadi ya memang tidak ada musik sama sekali. Ini khawatirnya nanti ada harapan ada musik syariah nih Pak. Nanti kan jangan sampai salah kaprah nih kan. ya, Kadang kan, nah itu kita tadi udah menekankan ya Pak kalau misalkan di sana bisa digantikan dengan lantunan ayat suci Al-Quran ya Pak, download maupun live dan suara-suara hewan dalam hal ini burung ataupun jangkrik ya Pak. Ya bisa jadi mungkin ada yang mengusulkan Pak kalau rebana bagaimana ya? Iya. Kan bisa jadi ya. Ha. Nah rebana itu nanti kalau yang perempuan yang nabuh, ya nanti anak yang nabuh itu yang anak-anak, bukan mbak-mbak itu bukan. Iya. Jadi anak-anak yang anak-anak TK atau anak-anak SD kelas 3 itu Iya. insya Allah masih kita izinkan ya. Dan itu pun di momen tertentu kan Pak? Di momen Tidak tertentu sepanjang ya. saat Tapi itu nabuh nabuh apa? Duf Rebana itu. ya. Iya. Duf itu ya, Iya. nabuh rebana itu. Lalu terkait alkohol ya Pak. Jadi seringkali kan di resto tuh banyak alkohol dan mungkin namanya tersamarkan nih Pak. Jadi Pak rum bilangnya rum gitu. Atau mungkin nama-nama lain itu juga kita hindari ya Pak. Ini jelas nanti pengelola yang bagian makanan minuman harus selektif. Ya, jadi minuman yang mengandung alkohol ya memang tidak bisa masuk di resto. Oke. Ya, kalau yang soda kalau tidak mengandung alkohol itu ya persentasenya kecil lah Mas gitu ya. Nah, ini memang kita buat seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ternyata rombongannya banyak tapi menginginkan musik, menginginkan minuman alkohol, terus kita tawarkan konsep kita ini ternyata beliaunya rombongannya tidak mau, ya sudah berarti bukan rezeki kita gitu loh. Oke. Jadi jangan disesali, wah eman-eman. Kan ada 200 orang ya, 200 orang, satu orang packnya katakanlah 50.000, ya kan 200 kali 50 berapa kan sudah kelihatan. Oh, enggak ya. Sebenarnya kan prinsipnya sesuai dengan ini ya Pak. Kalau rezeki itu akan mengejar kita seperti maut mengejar kita ya. Ya sama gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir nih. Ya, khawatir, misalkan nih mau ada 200 mau ada berapa, kalau memang tidak sesuai ya udah gitu kan. Karena ibaratnya siapa ya Ustadz Ami tuh pernah mengatakan kalau rezeki itu udah dipatok, misalkan 1 miliar ya bakal tetap dapat 1 miliar. Kita milih jalurnya aja, mau halal mau haram ya. Nah, termasuk rombongan gembruduk ya. Bareng-bareng itu ternyata mau ngadakan acara ulang tahun misalnya. Pak mau ngadakan ulang tahun di resto sini. Ya kita tidak bisa karena kan ada temanya kan ulang tahun gitu loh. Betul. Gitu. Jadi memang ya ini tantangan dari manajemen resto dari juga manajemennya ya. Kan ya. Khawatirnya juga ada Pak, ya kita nggak tahu ya Pak, mungkin siapa tahu karena restonya bagus kedepannya kayak ngakali nama acara Ya. Tapi di dalamnya terdapat seperti itu. Cuman kan ya namanya kita konsep, yang penting kita mengusahakan dulu ya. Ya kita usahakan semaksimal mungkin. Artinya kita kan juga punya nasihat Mas Mario. Jadi kan kita punya nasihat Bapak Ibu dulu punya nasihat ustadz-ustadz ustadz-ustadz yang paham dengan sunnah. Kita kan konsultasi juga gitu ya. Jadi tidak sembarangan menerapkan ini. Jadi tahu ulang tahun bagaimana kan gitu ya. Terus nanti harus ada musiknya misalnya. Tanpa musik tidak jadi ya tidak apa-apa kan gitu ya. Jangan sampai ya wis rapopo kan itu jangan. Iya, jangan sampai. Lalu Pak, untuk resto tentunya yang paling utama nih menu ya Pak. Nah kira-kira untuk Grand Design of Syariah Resto ini menunya itu seperti apa? Ya memang kita tawarkan banyak sajian menu pilihan Mas Mario. Nanti kita akan mencoba ya. Yang jelas ini kan tantangan bagi chef ya, chefnya. Jadi ada yang menu Timur Tengah ya, contoh misalnya menu nasi kebuli, nasi mandi ya, gitu. Brianti, nasi mandi. Ya, ini kan kita kalau nanti ada customer yang menginginkan menu yang Timur Tengah, terutama kan di bulan puasa bulan Ramadan itu kan mau banyak yang mencoba bagaimana sih rasanya menu ini Timur Tengah itu ya. Itu
alternatif yang kami tawarkan. Yang kedua juga menu desa gitu Mas. Iya. Jadi menu desa itu seperti ini Pak, Sayur-sayuran cangkang ya, Pak? melinjo Mas. Yang di Oh, desa itu iya. yang melinjo tapi yang diambil cangkangnya Iya. ya. Nah, menu Merah-merah itu ya, merah-merah. Kemudian gudangan, ya. gudangan sayur itu. Pecel. Pecel. Ya. Terus nanti ada gorengan misalnya ikan wader yang ikan kali itu tuh. Ya, wader, sepat itu ya. Sebenarnya ini malah menu desa ini malah menarik ya Pak, Menarik, karena ya. mungkin ada beberapa orang yang lebih suka sayuran nih gitu Saya, kan. Apa? termasuk sayur itu ada kembang pisang Kembang ya, pisang. kembang gedang itu lah, Kembang itu gedang. enak itu juga ya. Iya, jadi apa menyehatkan ya. Menyehatkan terus sayur itu apa buah pepaya, yang pepaya yang masih muda itu kan di sayur juga enak ya. Oke. Terus sayur ini bung, Oke. ya yang apa tunas bambu itu bambu, ya itu kan bisa juga Bisa digunakan. ini kan kita memang pengen menghidupkan apa sayuran kuliner Nusantara ya yang dulu yang pernah dirasakan waktu kita kecil di desa-desa itu. Iya, Nah, itu kan bisa kita munculkan di resto itu. Iya. Jadi istilahnya menu Jawa desa ya. Jadi tidak hanya Jawa tapi mungkin di Kalimantan juga ada. Iya. Di Sumatera juga bisa. Jadi kita nanti juga menu dari Kalimantan kita kembangkan, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya. Iya. Bahkan mungkin menu sagu juga bisa nantinya. Oke. Ya gitu. Aku bisa Ya. masuk juga ya Pak. Ya termasuk juga menu-menu yang bakaran. Mas. Bakaran. Ya, Oke. bakaran. Jadi Itu cukup umum ya di resto Ya, ya Pak. di resto Biasanya sudah resto itu bakaran ya. identik dengan bakaran, Bakaran, gurami, ya. nila Gurami, gitu kan. gurami, Karena nila, memang ayam, ya. ikannya sendiri kadang besar ya Pak. Bisa buat bersama-sama. Bersama-sama ya bakaran, dibakar ya. Dan juga ini untuk mengurangi gorengan nanti modelnya godokan, yang terutama yang snacknya ya cemilannya itu godokan. Jadi seperti jagung, kacang, puhu, ngetela, pohon itu ya, Iya. ya gitu. Nah kita kemas dengan konsep menu resto, tapi modelnya yang godokan. Di hotel-hotel juga sekarang sudah banyak Mas. Iya. Ya gitu. Jadi memfasilitasi ya Pak untuk yang suka dengan snack. Jadi untuk menu ini memang variatif ya Pak. Jadi variatif, nanti semisal nih apa pendengar nih ada yang berminat ya Pak. Berminat ini bisa jadi opsi maupun mau ada semua ya nggak apa-apa. Mau opsi misalkan Pak Irun yang saya mau nih buka cuman konsepnya makanan Timur Tengah aja gitu. Boleh? Tidak apa-apa, boleh Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa ya. Jadi ini memang untuk makanan kita bisa obrolkan lebih lanjut ya. Lebih lanjut jadi banyak opsi ya, banyak opsi. Jadi misalnya mau mencoba menu yang dari Papua itu juga bisa ya. Iya. Menu dari Sulawesi, dari Maluku bisa ya. Atau bahkan kita bisa misalkan saat-saat tertentu kita bikin menu khusus ya Pak. Ya, menu khusus ya, menu khusus. Misalkan tiap ya contoh misalkan restonya konsepnya Jawa Desa nih, tapi khusus Ramadan nanti akan ada nasi kebuli gitu. Ya itu. Nah, itu bisa juga digunakan jadi lebih menarik ya Pak. Oke. Tapi yang jelas kita menghindari yang makanan-makanan yang sekiranya mengurangi kesehatan Mas ya. Jadi itu memang kita Iya. kurangi. Oke, jadi memang ya karena prinsipnya syariah resto kita coba mengurangi ya Pak. Ya. Tapi nanti kembali lagi itu masih bisa obrolkan lebih lanjut ya Pak. Lebih lanjut ya. Lalu untuk ini Pak, mungkin terkait kan kita tadi udah ngobrolin tentang menu terus style dan lain-lain. Lah di resto itu akan ada apa aja sih Pak? Atau apakah cuma meja makan atau akan ada wahana-wahana nih yang tersedia Pak? Nah karena kita konsepnya kan nanti Mas Mario ini kan konsep resto syariah ini kan one stop shopping ya. Oke. Jadi pengunjung rombongan datang di situ itu tidak hanya sekadar makan minum aja. ya, tapi bisa one stop shopping itu nanti ada beberapa stand, beberapa vendor atau beberapa semacam kios-kios itu Kios-kios. ya untuk menjual. Ini konsepnya tapi dengan catatan kalau areanya memungkinkan. Ya. Gitu. Jadi ini kan option ya. Jadi kalau idealnya memang nanti di resto itu ya banyak option. Jadi setelah makan atau minum atau sebelumnya mungkin ada yang pengen panahan misalnya. Nah itu kalau nanti areanya memungkinkan kita buatkan area panahan. Walaupun tidak jauh bisa
jarak 10 meter atau 15 atau 20. Jadi kalau pengunjung artinya customer atau pembeli itu ada yang suka panahan bisa tersalurkan di resto itu. Kan ada area panahannya. Ya, jadi jarak 20. Bahkan kalau nanti tempatnya memungkinkan juga bisa berkuda panahan. Oke. Berkuda panahan yang ini untuk apa? Muter itu loh. Lah itu nanti diameternya sekitar 10 meteran juga bisa. Lalu apalagi nih Pak selain apa berkuda dan panahan Pak? Terus memungkinkan lagi bisa kita buat kolam pancingan. Oke. Ya. Kolam pancing ya. Ya, kolam pancing tapi kolamnya tidak terlalu luas, Mas. Jangan sampai kolamnya itu nanti ukurannya panjang 15, lebar 5. Terlalu luas. Jadi lebih baik yang terlalu luas itu disekat-sekat, ditanggul-tanggul. Jadi katakanlah ukurannya 4 meter kali 4 gitu. Nah, tapi orang itu mancing sukanya kan kalau mancing itu cepat dapat itu, Mas. Iya. Ya, jangan sampai mancing 1 jam tapi tidak dapat. Sebetulnya ikannya banyak tapi kan ikannya mencar. Karena terlalu luas. Karena terlalu luasnya. Lah itu maka pintar-pintar pengelolanya untuk inilah ini pancingannya biar nanti juga ya, beberapa ikan, Mas. Jadi ada ikan bandeng, ada nila, ikan barakuda, kakap, lele lah. Tapi jangan sampai kolamnya itu terlalu luas. Lalu untuk pancingan ini juga perlu kita garis bawahi jangan sampai jadi kayak judi ya Pak. Ya. Kadang-kadang kan pancingan kan jadi misalkan bayar berapa dapatnya banyak gitu. Ya, lah itu nanti juga kita konsultasikan dengan ustadz-ustadz kita ya. Itu jadi bagaimana agar nanti model pancingannya tidak mengarah ke perjudian. Ya, itu. Karena kan juga ada ya, ada yang seperti itu. Ya, tapi itu kan tidak semua Mas, tapi katakan itu oknum ya. Ya, betul. Oknum bukan itu ya. Lalu gimana Pak? Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Beliau itu ya dapat hidayah. Amin, dapat hidayah gitu. Ya, itu. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya kalau memang nanti memungkinkan dari tempat dan dana itu ada hall Mas. Hall itu semacam kayak aula itu walaupun nggak besar tapi dua hal yang terpisah. Maksudnya untuk apa? Bisa kita pakai, kita sewakan untuk resepsi. Resepsi akad nikah dengan sistem invisol. Invisol itu yang terpisah, Mas. Jadi tamu ikhwan putra sama tamu akhwat putri terpisah. Lah itu idealnya Mas. Jadi ada ini apa? Ada dua hal yang terpisah ya. Bisa nanti dipisah dengan kolam juga bisa ya, kolam pancingan itu. Dan jelas juga ini tempat wudhunya juga dipisah terutama untuk yang putri tertutup ya. Ya, gitu. Terus terakhir itu mungkin kayaknya perlu nih Pak ketika ada anak-anak ada playgroundnya Pak. Ya, kita usahakan berapa meter ada namanya playing ground for kids ya. Jadi tempat bermain untuk anak-anak biar anak-anak juga senang itu. Apakah mungkin pelorotan atau apa gitu ya. Jadi itu. Baik Pak, ini tidak terasa nih sudah 30 menit ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya ya Pak. Episode selanjutnya dari pembahasan Grand Design of Resto Syariah. Grand Design of Syariah Resto. Grand Design of Syariah Resto. Ini akan kita bahas. Ini baru 5 poin nih. Ya baru 5 poin. Kurang 5 lagi. Insya Allah selanjutnya akan kita bahas. Dan pendengar Nas Radio Persona stay tune terus di Nas Radio. Dan dengarkan terus program kami. Dan nantikan episode kedua ya dari Insya Allah yang episode yang kedua ya. Grand Design of Syariah Resto. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.